Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai elektroforesis sebagai salah satu alat instrumen yang banyak digunakan, terutama dalam penelitian-penelitian di bidang life science atau biomolekul ya, penelitian-penelitian biokimia, bioteknologi yang berkaitan dengan biomolekul. Oke, apa itu elektroforesis ya? Jadi elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan, ya, teknik pemisahan molekul yang terjadi ya akibat adanya perbedaan potensial atau arus listrik yang diberikan, ya, sehingga partikel molekul itu akan bergerak ke salah satu kutub, baik itu ke katoda maupun ke anoda, tergantung daripada muatan masing-masing molekul tersebut. Interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi elektrostatis ya, interaksi elektronik atau interaksi kolom gaya elektrostatik, gaya listrik ya, antara molekul analit dengan salah satu elektroda yang diberikan di dalam alat elektroforesis tersebut. Jadi elektroforesis adalah pergerakan molekul dalam perbedaan potensial listrik yang sangat tergantung pada ukuran, massa, dan muatan dari masing-masing molekul. Ya. Elektro itu dari elektrik, foresis adalah pergerakan. Jadi adanya pergerakan molekul akibat adanya gaya listrik. Ya, itu yang sederhananya ya pengertian daripada elektroforesis. Nah, dengan adanya perbedaan potensial elektroda ini, ya, setiap molekul nanti akan tertarik sesuai dengan muatannya masing-masing. Yang positif dia akan tertarik ke kutub negatif, ya, berlawanan ke kutub yang berlawanan. Yang negatif akan lari ke kutub positif. Nah, ini sudah satu ketentuan ya. Jika partikel bermuatan pasti akan tertarik ke salah satu kutub yang berbeda muatan. Nah, itulah prinsip dasar daripada elektroforesis. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi aplikasinya, ya, elektroforesis itu terdiri dari 3 jenis ya yang umum digunakan. Yang pertama vertikal elektroforesis, yang kedua ada yang horizontal elektroforesis, yang ketiga ada yang namanya elektroforesis 2 dimensi, 2D elektroforesis ya. Misalnya di sini ada yang namanya isoelektrofocusing yang digabungkan dengan SDS page ya. Kemudian ada elektroforesis agarose untuk pemisahan DNA yang prinsip pemisahannya ya menggunakan horizontal elektroforesis. Jadi di sini ada 3 jenis ya elektroforesis yang banyak digunakan sekarang. Sebetulnya dulu ada yang vertikal itu bisa menggunakan yang horizontal itu bisa menggunakan kertas ya. Elektroforesis kertas, tapi sekarang sudah jarang ya, karena tidak terlalu praktis dan hasil analisisnya kurang begitu akurat ya, sehingga diganti menggunakan media gel. Nah, sekarang kita mulai dari elektroforesis
SDS page ya, salah satu contoh vertical electrophoresis. Jadi SDS page itu adalah singkatan ya, nama dari jenis electrophoresis, sodium dodecyl sulfat polyakrilamid gel electrophoresis. Itu singkatannya ya. Jadi SDS itu dari sodium dodecyl sulfat, page-nya ini, PAG-nya ini dari polyakrilamid gel electrophoresis ya. Polyakrilamid gel electrophoresis. Jadi kalau di Indonesia kan electrophoresis gel polyakrilamid yang ditambahkan dengan molekul SDS ya. SDS itu adalah suatu deterjen ya. Deterjen yang akan mengcoating itu ada menutupi permukaan protein dengan muatan negatif. Jadi SDS itu adalah suatu alkana rantai panjang yang berikatan dengan gugus sulfat ya, SO3-, SO4 ini ya, SO4-, nanti dia akan berikatan dengan protein di sini. Kemudian muatan negatifnya ini akan menutupi permukaan protein. Karena SDS ini juga dia merupakan surfaktan, dia memiliki sifat ya, deterjen itu kan memiliki kemampuan untuk mendenaturasi protein. Ya, jadi dia juga di samping memberikan muatan negatif, dia akan membuka struktur protein menjadi bermuatan negatif, ya, mendenaturasi protein. Jadi SDS page itu adalah merupakan suatu metode electrophoresis yang banyak digunakan untuk pemisahan molekul protein. Ya, jadi biasanya umumnya SDS page digunakan untuk pemisahan protein, walaupun sebetulnya bisa juga untuk pemisahan DNA, tetapi sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk pemisahan protein yang ukurannya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan DNA. Ya. Dan SDS page ini juga merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis bobot molekul protein, ya, molekular mass atau bobot molekul protein. Nah, bagaimana prinsip daripada SDS page ini? Ya, prinsip SDS page ini sama seperti prinsip electrophoresis secara umum. Jadi dia akan dilewatkan dalam suatu media gel itu yang ada di dalam akrilamid yang nanti akan membentuk polimer. Polimer itu menghasilkan matriks berpori, jadi nanti dia akan seperti saringan molekul. Nah, saringan molekul ini nanti akan menyebabkan terjadinya proses pemisahan, di mana molekul yang ukurannya lebih besar, dia akan tertahan di atas, sedangkan molekul yang ukurannya lebih kecil dia akan lebih cepat tertarik ke bawah. Jika kita tempatkan gel ini di antara elektroda yang bermuatan positif dan negatif, di mana negatif ada di atas, positif ada di bawah, otomatis molekul protein yang sudah bermuatan negatif tadi karena adanya SDS itu akan bergerak ke arah anoda yang bermuatan positif, ke arah bawah, sehingga nanti akan terjadi pergerakan molekul. Nah, pergerakan molekul ini sangat dipengaruhi oleh ukuran dari masing-masing protein atau bobot molekul dari masing-masing. Di mana molekul yang ukurannya lebih besar dia akan tertahan di atas, sedangkan molekul yang lebih kecil dia akan lebih cepat bergerak ke bagian bawah. Jadi dia nanti akan menghasilkan nilai RF yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, kemudian hasil pemisahan daripada SDS page ini nanti bisa kita karakterisasi berdasarkan penghitungan atau berdasarkan perbandingan dengan molekul standar. Jadi biasanya dalam SDS itu kita sering menggunakan standar pembanding, yaitu campuran molekul protein yang sudah diketahui bobot molekulnya. Ini adalah urutan standar yang terdiri dari protein miosin, galaktosidase misalnya ya,
ada DSA, ovalbumin, karbonik anhidrase, soybean trypsin inhibitor, dan lisozim, masing-masing dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya, ada yang ukurannya 14.000, 21.000, Dalton ya, ini satuannya. 31.000, 45, 66, 97, 116, 200.000 Dalton, atau 200 kilo Dalton. Nah, dari bobot molekul protein standar ini, nanti kita bisa melihat kalau kita masukkan sampel kita di kolom yang atau di lajur sumur yang berbeda. Ini kan ada nomor 1, nomor 2. Nanti dia akan bergerak juga ke bawah sesuai dengan ukuran proteinnya tersebut. Nah, pergerakan molekul ini nanti akan menghasilkan nilai RF yang kalau kita bandingkan dengan molekul standarnya, kita akan dapat menentukan berapa bobot molekul dari protein ini. Atau paling tidak bisa kita prediksi. Bobot molekul protein ini ada di antara 31 dan 45 kilodalton misalnya. Nah, itulah prinsip dasar pembacaan hasil elektroforesis ya, seperti yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya kita ingin membandingkan molekul protein ini berapa sih bobot molekulnya, kita tinggal bandingkan dengan standarnya. Ya, dalam elektroforesis SD stage ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi protein atau pergerakan protein. Yang pertama, partikel akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi waktu pergerakan itu akan berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ya. Dan ini dibatasi oleh sifat difusi molekul pada matriks. Kenapa kecepatan molekul itu berbeda? Karena ukuran dari molekul itu berbeda, sehingga sifat difusi senyawa dalam matriks juga akan berbeda. Jadi, nah ini biasanya kalau kita mau memisahkan molekul yang ukurannya lebih lebih besar gitu ya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kalau kita ingin memisahkan molekul yang lebih kecil misalnya ya, dia kan harus bergerak terus ke bawah ya. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, kekuatan ionik. Ya, kekuatan ionik ini sebetulnya didefinisikan sebagai jumlah rata-rata produk yang di elektroforesis ya, dikalikan dengan kuadrat valensi dari ion-ion yang dimiliki. Misalnya protein itu memiliki kuadrat valensinya berapa ya. Semakin banyak muatannya, maka semakin besar kekuatan ioniknya. Ya, ada cara menentukannya ya, konsentrasi dikalikan dengan valensi, ya dikalikan dengan koefisien sedimentasi yaitu S. Nah, itu cara menghitung kekuatan ionik. Nah, kekuatan ionik ini sangat dipengaruhi oleh jumlah muatan protein, proteinnya. Kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh konsentrasi. Semakin pekat konsentrasinya, semakin lama juga ya. Bisa makanya nanti bisa kita lihat ya, proses pemisahan itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ionik. Kemudian tadi kecepatan migrasi itu juga berpengaruh dengan konduktivitas larutan buffer. Ya. Jadi di sini kita perlu memastikan bagaimana supaya kekuatan ion ini bisa meningkat ya. Kecepatan migrasi ini bisa meningkat, tetapi tetap harus proporsional dengan konduktivitas larutan buffernya. Di mana di dalam sistem elektroforesis ini nanti kita perlu memperhatikan faktor pH yang akan mempengaruhi kekuatan ionik dari masing-masing muatan proteinnya. Ya, jadi di sini juga nanti perlu diperhatikan konsentrasi larutan buffer, kemudian pH-nya itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kecepatan migrasi. Kemudian yang keempat adalah suhu. Suhu ini berkaitan dengan konduktivitas larutan buffer.
Ya, biasanya produktivitas juga akan meningkat dengan kenaikan suhu ya. Sementara kita tahu proses elektroforesis itu harus berjalan dengan konstan. Jadi tidak boleh suhunya naik turun ya. Karena kalau suhunya itu tidak konstan, nanti pemisahannya juga akan terpengaruh ya. Proses elusinya itu akan tidak sesuai dengan atau bisa menghasilkan pita-pita yang kurang bagus gitu ya. Nah, panas yang timbul selama elektroforesis disebabkan oleh pembebasan panas dari efek Joule. Biasanya kalau kita mengalirkan arus listrik ke dalam satu media, pasti ada efek Joule-nya ya. Konversi daripada energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini bisa juga mempengaruhi ya produktivitas lautan buffer yang nantinya akan berpengaruh terhadap kecepatan migrasi. Nah, untuk itu maka faktor-faktor yang mempengaruhi ini perlu diperhatikan ya. Pertama, berapa lama kita harus melakukan elektroforesis ya. Waktunya kita tetapkan apakah nanti mau setengah jam, 1 jam ya, tergantung dari matriks senyawanya ya. Kemudian yang kedua, konsentrasi daripada sampel yang akan kita gunakan. Kemudian konduktivitas lautan buffer berkaitan dengan pH ya, dan konsentrasi juga yang nanti di sini yang berpengaruh. Terakhir adalah suhu yang biasanya dia dikondisikan pada suhu yang tidak terlalu panas ya, karena nanti bisa akan mempengaruhi efek pergerakan molekul. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan kerja daripada SG ini? Ya, pertama kita siapkan dulu gelnya, formulasi gel dengan konsentrasi yang berbeda-beda ya. Untuk stacking dan resolving, biasanya resolving ini konsentrasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan stacking. Kalau stacking ini hanya untuk menyiapkan loading sampel, kalau untuk pemisahan biasanya digunakan resolving gel yang konsentrasinya jauh lebih besar. Ya. Yang umum sih biasanya antara 10 sampai 14% ya kalau untuk yang resolving. Kemudian kita siapkan juga monomer akrilamid ya, yang nanti akan bereaksi dengan bis akrilamid membentuk reaksi crosslink polimer akrilamid ya, yang nanti akan menyebabkan terbentuknya gel yang padat ya ketika dia sudah berpolimerisasi. Kemudian untuk membentuk polimer akrilamid itu kita membutuhkan APS dan TMAT sebagai katalis, ya, APS sebagai inisiator untuk terbentuknya poliakrilamid. Nah, semua reagen itu nanti kita perlu siapkan ya. Kemudian kita tambahkan buffer sampel tadi ya. Buffer itu untuk mengkondisikan pH tadi ya untuk masing-masing sampel. Kemudian ya kita loading sampelnya, lalu kita running. Biasanya sebelum di loading kita sentrifugasi dulu ya. Sebelum di sentrifugasi ada pemanasan. Ini untuk mengkondisikan supaya semua protein itu terdenaturasi ya. Tapi kadang-kadang pemanasan ini tidak terlalu penting juga sih, tergantung jenis proteinnya. Kemudian loading sampel, nanti terakhir running elektroforesis, dan kita lakukan staining dan destaining atau pewarnaan dan penghilangan pencucian ya zat warnanya. Oke, nah dalam pembentukan poliakrilamid ini ada reaksi antara akrilamid dengan bis-akrilamid ya. Ini N-metilen bis-akrilamid strukturnya seperti ini. CH2, NH, CO, CH, CH2 dua kali. Nanti dia akan membentuk cross-linker ini ya. Cabang. Ini dari CH2, CH, CO, NH ini kan akrilamid ya. Ini juga sama akrilamid. Nah, nanti di sini dia akan membentuk percabangan dengan bis-akrilamid yang isinya adalah CH2, NH, CO, CH, CH2 dua kali. Ya. Nah, pembentukan reaksi crosslink ini, polimer akrilamid ini, akan menghasilkan bentuk struktur yang seperti jaring-jaring ya. Di sini ada garis kan ini.
kotak, nanti ada kotak lagi. Jadi seperti saringan molekuler. Ya, nanti molekul-molekul ini bisa masuk melalui saringan ini ya. Nanti karena dia akan bisa dilewati oleh molekul-molekul yang ukurannya lebih besar. Kemudian pembentukan cross-link akrilamid ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya tadi ya. Jadi biasanya kita menggunakan resulting 10-15% ya, supaya cross-linknya lebih banyak. Kalau kita naikkan konsentrasinya, maka cross-link yang terjadi akan jauh lebih rapat. Ya, kalau 10 mungkin lebih longgar, 12-15 itu lebih rapat lagi. Nah, kemudian untuk stacking ini komposisinya hampir mirip dengan resulting, cuma konsentrasi gelnya saja yang berbeda. Jadi di sini bisa akrilamid dan bisa akrilamidnya yang digunakan memiliki jumlah yang berbeda daripada total larutan stacking dan resulting gel ini. Ya. Isinya apa saja sih? Pertama ada buffer ya, HCl, kemudian akrilamid, APS ini sebagai inisiator, kemudian TMED ini sebagai katalis. Ini juga sama ya, cuma bedanya di sini buffer yang digunakan biasanya lebih basah dibandingkan dengan stacking ya, karena pemisahan terjadi di dalam suasana yang basah ya, ini dengan pH 8,8. Kemudian konsentrasi akrilamidnya juga jauh lebih besar di bawah. Oke, jadi pertama ini sampel disiapkan di sini ya, di stacking gel, sampel organization, kemudian nanti terjadi proses pemisahan ya, sample preparation dengan kalau di sini pH-nya lebih rendah dibandingkan dengan pH setelah gel. Nanti di sini terjadi proses pemisahannya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemisahan, running electrophoresis, kita buat running gelnya itu dengan menggunakan running buffer, yaitu tris-glycine buffer, running buffer ini. Isinya adalah tris-HCl, glycine SDS. Kemudian setelah itu kita cuci ya gel yang yang sudah dipisahkan tadi, kita tambahkan terlebih dahulu staining gel ya, yang berisi komasi brilliant-bu 250R dan asam asetat glasial dengan metanol. Nah, dalam kondisi asam ini, komasi brilliant-bu nanti akan berikatan dengan protein yang ada di dalam gel ini, sehingga dia nanti akan membentuk pita-pita yang berwarna biru ini. Setelah itu kita rendam selama beberapa menit, lalu kita cuci ya dengan menggunakan larutan asetal glasial dan metanol. Hasilnya nanti akan terbentuk pita-pita yang sudah terpisah satu dengan yang lain ya, berdasarkan perbedaan daripada bobot molekulnya. Nah, itulah gambaran mengenai proses elektroforesis SDSPD ya. Kemudian SDSPD ini bisa digunakan untuk apa saja sih? Ya, bisa digunakan untuk analisis protein intraseluler ya, protein yang terdapat di dalam sel. Misalnya kita remove lysis dulu selnya ya. Kita ambil sel dari kultur misalnya, lalu kita masukkan ke dalam satu wadah dengan ditambahkan buffer lysis misalnya dengan deterjen atau sanitasi, maka kita akan dapatkan protein-protein yang kita inginkan. Nah, setelah itu protein ini kita masukkan ke dalam SDS sehingga bermuatan negatif. Ya, SDS-nya akan berikatan dengan protein dan nanti dia akan terdenaturasi dengan pemanasan. Setelah itu lalu kita masukkan ke dalam alat elektroforesis, ya, masukkan ke dalam sumur-sumur yang sudah kita buat di dalam stacking gel. Nah, setelah itu kita running dengan menggunakan arus listrik, nanti akan terjadi proses pemisahan sesuai dengan ukuran dari masing-masing proteinnya. Nah, ini seperti itu gambarannya ya. Lalu bagaimana cara kita menentukan bobot molekul protein? Ya, dengan SDSPD ini kita bisa menentukan berapa sih bobot molekul protein yang muncul di kita yang kita lihat misalnya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan log bobot molekul versus jarak migrasi. Nanti kita akan mendapatkan persamaan regresi linier. Kita akan dapatkan kurva regresi ya. Jadi semakin jauh jarak migrasi berarti log bobot molekulnya semakin kecil ya.
Berarti ini kan semakin ke atas, semakin besar bobot molekulnya. Ya. Artinya berarti jarak migrasinya semakin kecil. Emang molekul yang paling besar kan dia akan bermigrasi dengan jarak tempuh yang lebih pendek dibandingkan dengan molekul-molekul yang lebih kecil. Hasilnya nanti akan menghasilkan puncak spektrum kurva regresi yang nanti akan menghasilkan persamaan regresi linear. Dari situlah kita nanti bisa menghitung berapa bobot molekul protein. Nah, itu cara kita menentukan bobot molekul protein dengan SDSP. Kemudian yang kedua, ya, kita juga mengenal adanya teknik elektroforesis horizontal. Ya, contohnya di sini adalah elektroforesis agarosa. Elektroforesis agarosa ini biasanya digunakan untuk mendeteksi atau untuk melihat keberadaan DNA dalam satu sampel. Ya, jadi kalau dari SDS banyak digunakan untuk analisis protein, sedangkan elektroforesis agaros ini biasanya digunakan untuk melihat keberadaan DNA dari suatu sampel. Nah, jadi di sini prinsip elektroforesis agaros ini adalah mendeteksi jumlah nukleotida dalam satu fragmen DNA dan membandingkannya dengan DNA marker. Biasanya jumlah DNA yang di elektroforesis ini bisa diperoleh dari hasil amplifikasi PCR, bisa juga dari DNA genom, ya. Dalam kaitannya dengan pengukuran panjang DNA atau jumlah molekul nukleotida ini, elektroforesis agaros ini hanya menghitung secara relatif, ya, hanya memprediksi, bukan menghitung secara eksak, ya. Karena kalau kita mau menghitung jumlah nukleotida secara eksak, itu biasanya kita harus menggunakan sequencing, ya, teknik sequencing DNA. Ini hanya bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi keberadaan gen berdasarkan ukurannya, ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa banyak jumlah nukleotida dari masing-masing gen yang kita analisis. Nah, dalam elektroforesis DNA ini, ya, ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adanya reagen. Ya, reagen yang isinya adalah sampel DNA fragmen atau sampel fragmen DNA, kemudian DNA ladder, ya, sebagai pembanding, kemudian sampel DNA yang sudah diketahui, ya, fragmennya atau disebut sebagai DNA ladder ini, ya, tadi fragmen DNA yang sudah diketahui ukurannya itu disebut sebagai DNA ladder atau DNA marker yang pembanding. Kemudian berikutnya kita harus siapkan juga pembuat gelnya dari agarosa. Jadi reagen yang digunakan untuk memproduksi agaros, ya, dari gel agaros ini. Gel agaros ini nanti dibuat dari serbuk agarosa yang kita panaskan, ya, sama seperti kita membuat agar-agar, ya. Kemudian setelah itu diwarnai, dan untuk melihat pergerakan sampel DNA ini dalam gel, kita biasanya menggunakan blue juice loading dye. Jadi kita menggunakan pewarna yang berwarna biru untuk menandai pergerakan DNA-nya, ya. Sehingga kita dapat menghentikan kapan sampel itu harus dihentikan pada saat kita melakukan elektroforesis. Karena akan terdeteksi dengan adanya pewarna. Kemudian yang keempat, adanya pewarna untuk memvisualisasikan DNA. Yang pertama, kalau tadi kan visualisasi pergerakan DNA, sedangkan ini visualisasi hasil elektroforesis after has traveled in pinot spot in the gel. Ya, kemudian terakhir adanya buffer. Nah, itulah beberapa komponen yang dibutuhkan dalam elektroforesis DNA, ya. Nah, bagaimana sih caranya agar elektroforesis DNA ini bisa bekerja atau bisa berjalan, ya? Pertama, kita harus memiliki tempat menyimpan gel atau box to hold the gel. Contohnya seperti ini. Ya, sampel gelnya disimpan dalam satu wadah yang nanti akan ditempatkan di sampel gel
ditempatkan dalam suatu cetakan, sehingga nanti akan terbentuk gel yang memadat, ya. Dan tengahnya itu biasanya kita berikan bolong-bolong ini sumur ya namanya, sample well, untuk tempat masuknya sampel. Ya. Nah, di sini kita menggunakan semacam sisir yang ditancapkan pada saat dia belum memadat, ya kita biarkan di situ, lalu nanti setelah padat kita cabut, nanti akan terbentuklah cetakan sumur-sumur ini setelah gelnya itu memadat, ya. Jadi pertama tempat untuk menyiapkan gel, kemudian sisir untuk membentuk celah-celah atau lubang-lubang pada gelnya. Kemudian ada elektroda negatif dan positif yang dihubungkan dengan sumber arus, ya, power supply. Dan nanti untuk proses trainingnya mungkin kita menggunakan PLC scanner juga bisa, ya, atau mungkin bisa juga kalau kita ingin melihat pita-pita yang terbentuk nanti dihubungkan dengan gel analyzer. Ini contoh gambaran alatnya, ya, elektroforesis DNA. Jadi dia bergerak secara vertikal. Prosedurnya adalah pertama sampel DNA itu diletakkan dalam masing-masing sumur ini, ya, yang sudah dibolongi tadi. Kemudian setelah itu kita berikan arus listrik. DNA akan bergerak ke kutub yang berlawanan, yaitu yang bermuatan positif. Kenapa? Karena DNA itu mengandung gugus fosfat. Kan DNA itu nukleotida trifosfat atau nukleotida monofosfat yang mengandung gugus fosfat, sehingga nanti dia akan bergerak menuju kutub positif. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya biasanya kita lihat sampai kan ada pewarna, ya, untuk mengecek pergerakan molekul tadi, ya, untuk mengecek movement of the sample. Visualisasi the movement of the sample itu kita menggunakan pewarna yang berwarna biru. Nah, ini warna birunya kelihatan di sini, ya. Dia sudah sampai mana? Kalau warna birunya sudah sampai ujung, maka elektroforesis itu bisa kita hentikan. Kemudian elektroforesis gel elektroforesis ini bisa digunakan juga untuk melihat fragmen-fragmen atau segmen DNA yang ukurannya jauh lebih kecil ketika kita melakukan proses amplifikasi dengan mesin PCR misalnya, ya. Dia akan bergerak nanti ke kutub yang berlawanan positif karena dia bermuatan negatif dengan ukuran yang berbeda-beda, ya. Nah, senyawa yang ukurannya lebih kecil dia akan bergerak lebih cepat, lebih dulu sampai ke salah satu ujung gelnya ini, dibandingkan dengan yang ukurannya lebih besar. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari pemisahan DNA dengan elektroforesis, ya. Jadi biasanya kita tambahkan suatu zat yang bisa berfluorescens, contohnya di sini ada RTBR, dia akan bereaksi dengan DNA, sehingga pada saat disinari dengan UV akan terlihat, ya, pita-pita yang muncul itu adanya di mana saja. Nah, itu cara melakukan visualisasi hasil elektroforesis DNA, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menginterpretasikan data hasil elektroforesis? Ya, tadi kan kita menggunakan standar, ya, atau DNA ladder dengan jumlah relatif ukuran dari DNA-nya itu sudah diketahui. Ya, misalnya di sini ada 2000, pasang basah 4000, 6000, 8000, 10000. Berarti kalau ada di sini kemungkinan dia ada di daerah 8000 sampai 9000 misalnya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi hasil analisis elektroforesis DNA itu biasanya kita bandingkan dengan standar yang sudah diketahui ukurannya masing-masing. Oke. Nah, itu untuk yang elektroforesis agarose, ya, atau horizontal elektroforesis. Yang ketiga di sini kita mengenal juga ada namanya elektroforesis 2 dimensi, ya. 2D elektroforesis adalah suatu metode pemisahan yang sangat berkembang luas, ya, digunakan untuk memisahkan campuran kompleks
protein yang diekstraksi dari sel, jaringan, atau dari sampel biologis yang lainnya. Biasanya metode ini banyak digunakan untuk aplikasi molekul protein yang jauh lebih kompleks ya. Dia bisa memisahkan ribuan jenis protein dalam 2 langkah. Proses pemisahannya, pertama kita lihat di sini elektroforesis dimensi pertama itu adalah menggunakan isoelectrofocusing. Isoelectrofocusing ini pemisahan protein berdasarkan titik isoelektrik. Jadi dia nanti akan kita buat gradien pH, di mana nanti masing-masing protein akan bergerak sesuai dengan titik isoelektriknya. Nah, ketika dia sudah mencapai titik isoelektrik, nanti dia akan tertahan ya di satu tempat. Kemudian yang kedua, selain kita menggunakan isoelectrofocusing, kita bisa tandemkan dengan SDS polyakrilamid. Jadi nanti gelnya itu bisa di-running lagi dengan kondisi yang berbeda, ya, dengan dimensi yang berbeda, sehingga nanti dia akan terpisah berdasarkan perbedaan bobot molekul. Kalau tadi kan berdasarkan titik isoelektriknya, yang kedua dia bisa terpisah berdasarkan bobot molekul. Nah, dengan cara ini kompleks campuran protein atau zat yang terdiri dari ribuan jenis protein yang berbeda itu akan bisa dipisahkan satu persatu dengan jumlah relatif masing-masing proteinnya dapat ditentukan. Ya. Jadi itu gambaran tentang elektroforesis 2 dimensi. Nah, untuk prosesnya sendiri tadi kan karena dia menggunakan 2 cara, ya, maka pemisahan pertama dari kiri ke kanan itu kita atur dengan perbedaan nilai gradien pH. Dari pH 3 ke pH 10 nanti dia akan terjadi proses pemisahan sesuai dengan titik isoelektriknya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, selain pH gradien, kita ya di sini berdasarkan titik isoelektrik. Nah, yang kedua adalah setelah dia terpisah, ini kan masih banyak protein yang mungkin dari sisi waktu retensi dari sisi titik isoelektriknya mungkin mirip, ya, dia berdekatan, tapi ukurannya berbeda. Nah, karena dia ukurannya berbeda, maka pada saat terdapat elektroforesis yang kedua, dia akan terpisah dengan baik berdasarkan perbedaan ukuran. Ya, kalau tadi kan berdasarkan perbedaan titik isoelektriknya. Nah, dengan 2 cara ini, kalau kita kombinasikan, kita akan mendapatkan hasil pemisahan studi elektroforesis dan isoelektrofocusing. Nah, dengan adanya perangkat elektroforesis 2 dimensi ini, ya, maka resolusi yang lebih tinggi itu bisa kita peroleh ya, pada berbagai protein yang terikat bebas atau yang ada di alam. Kemungkinan untuk penghitungan bobot molekul atau kita ingin memisahkan protein ya lebih murni ya, maka teknik ini bisa kita jadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan protein yang lebih murni ya. Nanti kita masukkan ke dalam persamaan densitometri ya, biasanya untuk mengetahui jumlah ukuran dari masing-masing pita protein yang dihasilkan. Nah, misalnya di sini ada 2 campuran protein ya dari sel, soluble protein from cell, dan 2 kondisi. Pertama kita pisahkan berdasarkan elektrofocusing, ada jarak rentang pH yang berbeda. Kemudian kita reduksi dan kita alkilasi ya. Maka kita akan dapatkan pertama pita-pita itu akan terpisah dari hasil pemisahan elektroforesis pertama berdasarkan pH isoelektriknya. Kemudian nanti setelah itu kita pisahkan dengan cara kedua menggunakan SDSP, maka nanti pita-pita protein yang memiliki titik isoelektrik yang mirip nanti dia akan terpisah dengan cara yang kedua ini, sehingga nanti akan muncul spot-spot seperti ini.
existence of good spot of interest. Nanti kalau sudah gini kita bisa hubungkan lagi dengan metode yang lain ya. Kalau kita ingin menentukan apa sih jenis proteinnya ini, kita bisa injeksikan ke dalam alat spektroskopi massa ya, atau MS. Nah, itu mengenai gambaran isoelektrik 2 dimensi. Bagaimana dengan preparasi sampelnya? Ya, pertama kita hancurkan dinding protein-protein yang kalau misalnya ada di dalam sel ya kita lisis dulu ya. Must break all non-covalent protein. Jadi kita pisahkan interaksi-interaksi antara protein dengan protein, protein dengan DNA, protein dengan lipid dan lain sebagainya. Termasuk kita harus mereduksi ikatan disulfidanya. Ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya proteolisis, biasanya ya kita kondisikan ya preparasi sampel ini dengan mengatur suhu ya, kemudian pH dengan penambahan larutan buffer sehingga proteolisis aksidental termasuk inhibitor protease mungkin bisa kita tambahkan juga di situ. Sehingga proses oksidasi, cleavage dan deaminasi itu bisa kita cegah ya. Nah, kemudian dalam preparasi sampel ini dibutuhkan beberapa zat yang bisa menghilangkan zat-zat pengotor ya, atau kemungkinan dia bisa mengotori sampel kita yang akan dianalisis ya. Misalnya seperti garam, deterjen polar ya SDS, lipid, polisakarid dan asam nukleat ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau untuk larutan protein kita sering menggunakan beberapa jenis ion ini ya. Ada yang urea 8 molar, kemudian CHPS 4% dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk beberapa fungsi ya dalam studi elektroforesis ini. Nah, biasanya kita sering menggunakan buffer IPG ini ya. Buffer IPG itu singkatan dari apa ya? Saya lupa. Polyglycerol. Yang intinya di sini kondisi larutan yang digunakan itu memungkinkan protein itu bisa tetap larut dan mengurangi interaksi-interaksi antar protein ya. Imidazol ini biasanya imidazol gitu saya lupa ya. Ininya carrier amplolidnya. Kemudian di sini kita sering juga tambahkan inhibitor protease, contohnya phenylmethyl sulfonyl klorid ya, pentablok, EDTA dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga perlu melakukan pemisahan kontaminan ya melalui proses filtrasi, kromatografi, ekstraksi solvent ya untuk mendapatkan zat yang lebih murni. Ya. Nah, ini contoh hasil pemisahan dengan studi elektroforesis. Ya. Jadi pita-pita yang dihasilkan itu jadi, kalau tadi kan berupa garis, ya sekarang jadi berupa spot-spot yang lebih kecil. Ini satu spot mewakili satu protein. Ya, sampel preparation atau cara menyiapkan larutan protein yang akan dianalisis, ya biasanya kan berbeda-beda ya, tergantung dari proses ekstraksinya. Ya. Kemudian di situ kita juga harus menghilangkan asam nukleat, ya, dan fraksi subseluler seperti ribosom, lisosom, ya. Sehingga akan lebih memudahkan kita untuk menganalisis. Kalau terlalu kompleks kan kadang-kadang agak susah membacanya, apalagi ribuan titik yang harus diidentifikasi. Nah, biasanya kita juga dibantu dengan teknik yang lain, misalnya dengan densitometri ya untuk prediksi puncak-puncak yang dihasilkan ini seperti apa.
Kemudian selain itu kita bisa menggunakan juga imunoprosesifitasi ya untuk mendeteksi adanya protein tertentu ya, kita tinggal reaksikan dengan antibodi. Dan kita bisa mengetahui apakah protein kita ini ada atau tidak kalau dia bereaksi spesifik dengan antibodinya. Berarti dia proteinnya ada. Ya. Seperti sekarang kan untuk mendeteksi adanya sebaran virus COVID-19 misalnya, protein yang spesifik untuk mendeteksi adanya saya namanya proteinnya lupa ya, kemarin baru mengikuti seminar, dia nanti akan berinteraksi dengan antibodi yang khas untuk mendeteksi adanya cemaran antigen yang berkaitan dengan protein tertentu yang khas untuk virus. Nah, itu prinsip rapid test sekarang adalah dengan menggunakan teknik seperti itu ya. Jadi mendeteksi keberadaan protein, namun tidak dilakukan dengan elektroforesi 2 dimensi, tapi langsung dari sampelnya diambil. Nah, ini contoh yang lain ya, elektroforesi 2 dimensi, 2D elektroforesis. Yang pertama kita siapkan sampelnya, kemudian kita loading ke gelnya ya. Jadi gelnya sekarang sudah ada yang memiliki gradien pH ya, contohnya IPJ gel ini. Kita tinggal beli aja, kita pesan. Nanti kita lihat di sini hasil pemisahannya. Nanti kita bisa amati ya. Nah, kemudian pertama dalam elektroforesis kita perlu melakukan dehidrasi dulu, rehidrasi IPG ya, sebelum protein jadi direndam dulu ya, strip place IPB strip in the IF apparatus and apply current. Jadi nanti tempatkan dalam bagian alat daripada 2G elektroforesis ya. Dan nanti dia baru akan melakukan pemisahan berdasarkan jenis dan ukuran masing-masing protein. Visualisasinya sama seperti SDS. Biasanya kita menggunakan komasi Guyangu ya dengan konsentrasi 1:100 biasanya ya, 1:1000. Kemudian bisa juga kita menggunakan silver stain 1 nanogram dalam 1 mikrogram. Fluorescence ya bisa menggunakan Saibo-Rabi stain dan yang lainnya ya. Contohnya di sini kita bisa lihat ya hasil pemisahan isoelektropocusing ya itu akan terpisah dengan jarak dari kiri ke kanan, sedangkan hasil elektroforesis ETSP akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, ini contoh gambaran alat ya, Amosam Farmacia Biotech 2D elektroforesis. Jadi nanti jalannya tempatkan di dalam. Ya, nanti baru kita hubungkan dengan molecular imaging nanti untuk mendapatkan pita-pita yang dihasilkan tadi. Ya, ini contoh ya cara mendapatkan protein tertentu yang memang kita ingin identifikasi misalnya. Kemudian bisa juga kita lakukan digest ya untuk menghasilkan pemisahan yang jauh lebih baik atau untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni. Kadang-kadang kita lakukan pemisahan dengan menggunakan in-gel digest ya. Jadi kita ambil pita yang mana yang nanti mewakili protein kita ambil dengan menggunakan pipet, lalu kita masukkan ke dalam alat gel excision-nya ini ya, atau untuk yang melakukan sampel. Nah, biasanya elektroforesis 2 dimensi juga sering digunakan untuk memisahkan protein ya, identifikasi protein ya. Protein yang mengandung ion-ion tertentu nanti dia akan terpisah ya sesuai dengan titik isoelektriknya. Jadi baru kita lakukan digest baru kita masukkan ke dalam alat LC-MS, nanti atau LC-MS itu bisa kita identifikasi dari spektrum masanya ini senyawa apa yang muncul di dalam sampel kita. Ini kalau kita mau identifikasi protein ya. Ya, jadi pertama yang kita perlu siapkan adalah preparasi sampel ya untuk spektroskopi massa. Ini bisa menggunakan MALDI, bisa menggunakan SC ya. Jadi di sini ada pemecahan molekul, kemudian pencucian, baru setelah itu nanti kita bisa pisahkan apakah kita mau menggunakan SC-MS atau kita menggunakan MALDI. Gantungnya kebutuhannya ya.
Kalau sampelnya padatan, biasanya kita bisa gunakan MALDI. Kemudian di sini ada database dari Ekspasi. Ekspasi itu adalah suatu lembaga pengindeks ya untuk penelitian-penelitian di bidang bioteknologi, ya, termasuk juga perbedaan puncak masing-masing spesies, ya, atau urutan asam amino. Nah, jadi aplikasi dari elektroforesis ini pertama bisa kita gunakan untuk mendeteksi kemurnian suatu protein, ya, bisa juga untuk mendeteksi kemurnian suatu DNA, ya. Kemudian yang kedua bisa menentukan protein, bobot molekul protein, ya, molecular weight of protein, molecular weight. Nah, ketiga bisa melakukan pemetaan. Apa yang dimaksud dengan peptide mapping? Peptide mapping itu adalah suatu pemetaan untuk membedakan antara protein murni dengan protein hasil hidrolisisnya, gitu kan, sampai dia mendapatkan molekul yang terkecil, a small amount of pure protease. Jadi di sini kita bisa lakukan pemisahannya bisa dengan menggunakan teknik sebelumnya, ya, baru nanti kita injeksikan ke dalam alat elektroforesisnya. Oke, terakhir dari saya, ya, silakan nanti Anda cari materi yang berkaitan dengan elektroforesis protein maupun di DNA yang digunakan dalam penelitian dari suatu artikel penelitian, ya. Lalu nanti seperti biasa Anda presentasikan di depan kelas minggu depan. Ya, minggu depan adalah minggu terakhir, ya, untuk teman apa namanya kimia analisis instrumen ini. Setelah itu kita nanti akan ujian, ya. Oke, jadi itu gambaran tentang elektroforesis DNA protein, ya, baik melalui vertikal elektroforesis, horizontal elektroforesis maupun dengan 2D elektroforesis. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait materi yang sudah disampaikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi untuk horizontal elektroforesis itu kan untuk DNA ya, Pak, umumnya. Ya, betul. Nah, kalau untuk yang tes-tes DNA gitu, Pak, apakah menggunakan elektroforesis seperti ini juga, Pak? Baik. Elektroforesis DNA itu kapan sih digunakannya? Jadi elektroforesis DNA itu biasanya digunakan untuk yang pertama, kalau kita mengisolasi DNA dari suatu makhluk hidup, baik itu dari bakteri, virus, ataupun dari manusia, ya, DNA mitokondria misalnya, DNA inti sel, untuk memastikan apakah kita ini berhasil mengisolasi DNA atau tidak, itu bisa kita gunakan elektroforesis DNA, ya, dengan agarose tadi. Kalau ada pita yang muncul dengan bobot molekul sekian, berarti di situ kita sudah bisa memastikan adanya DNA secara kualitatif, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi hasil aplikasi PCR, ya. Misalnya seperti sekarang yang sedang marak itu adalah, bukan marak, ya, yang dengan adanya kondisi pandemik, maka PCR swab test itu menjadi salah satu metode untuk menguji apakah seseorang itu positif terkena COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini, ya, berdasarkan DNA-nya. Jadi nanti biasanya dari sampel dahak ataupun air liur, ya, saliva, ya, atau mungkin dari cairan hidungnya itu diambil, kemudian diekstrak DNA-nya. Setelah itu DNA itu nanti direaksikan dengan primer, ya, yang nanti akan bekerja menduplikasi DNA yang ada di dalam sampel kita ini, ya. Nah, biasanya primer yang
yang spesifik untuk mendeteksi SARS-CoV-2 atau untuk swab PCR itu ya adalah primer yang khusus untuk menduplikasi DNA virusnya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam sampel kita ini ada DNA, ada virus yang menginfeksi, kemudian nanti DNA-nya itu bisa teramplifikasi, berarti hasil swab-nya positif. Nanti akan menghasilkan jumlah DNA yang teramplifikasi dengan teknologi PCR ini. Nanti kita bisa mendeteksi ada tidaknya DNA virus tersebut. Nah, hasil daripada PCR itu biasanya kita lakukan elektroforesis lagi untuk mendeteksi ada tidaknya virus. Tapi kalau sekarang ada yang menggunakan real time PCR dengan melihat temperatur amplifikasi yang nanti akan menghasilkan puncak-puncak yang bisa diidentifikasi secara real time. Nah, tapi kalau kita menggunakan PCR yang konvensional, hasil deteksi hasil amplifikasi PCR itu harus deteksinya dengan alat elektroforesis. Ya, nanti kita bandingkan dengan standar virus ini, biasanya dia memiliki ukuran DNA-nya berapa sih? Kalau nanti dia muncul di hasil elektroforesisnya, berarti bisa dikatakan bahwa DNA virus itu memang ada di dalam sampel tersebut, misalnya ya. Nah, itulah kenapa PCR itu analisisnya lebih lama, bisa sampai seharian. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan swab PCR, itu hasil PCR itu tidak bisa langsung dideteksi. Tapi kita harus analisis dengan elektroforesis yang nanti akan membandingkan berapa ukuran DNA yang diperoleh dengan DNA standar yang misalnya DNA standar yang untuk virus SARS-CoV-2 itu berapa. Nah, kalau ternyata nanti muncul di daerah tersebut, maka kita bisa katakan bahwa sampel tersebut memang mengandung DNA virus yang dideteksi tadi, ya. Nah, itu contoh yang sekarang banyak dilakukan ya untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu, termasuk juga infeksi karena adanya virus corona. Contoh yang lain adalah untuk amplifikasi penyakit saluran penyakit tuberkulosis. Ya. Kita bisa mendeteksi adanya DNA dari bakteri tuberkulosis itu Mycobacterium ya. DNA dari bakteri yang menyebabkan penyakit TBC itu bisa kita deteksi dengan PCR dan kemudian nanti diamplifikasi, dianalisisnya dengan menggunakan elektroforesis. Jadi elektroforesis ini lebih cenderung digunakan untuk memvisualisasikan baik DNA dari virus, bakteri maupun DNA dari sel manusia. Ya, jadi seperti itu. Ya, aplikasinya luas, bisa kemana-mana. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, masih ada yang mau bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi, silakan nanti disiapkan materi untuk presentasi elektroforesis ya untuk kelompok terakhir yang kebagian topik elektroforesis. Setelah itu nanti kita ujian ya. Terakhir kapan ya ini penilaian, saya lupa. Masuk, Anda tahu nggak untuk pelaksanaan UAS ini batasnya sampai kapan? Jadi kita lihat lagi kalender akademiknya. Apakah minggu depan itu sudah terakhir atau masih bisa di minggu yang ketiga? Ya, kita nanti lihat jadwalnya. Ya. Baik,
Dan untuk tugas individu seperti biasa tetap Anda buat juga resume pertemuan hari ini ya. Yang nanti diupload di AIS ya, di kolom tugas AIS sebagai bukti kehadiran Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.